SPO dan SOP, standar prosedur operasional dan standar operasional prosedur. Apa yang beda? Sama-sama terdiri dari tiga unsur kata yang sama persis, tidak ada bedanya. Ada kata standar, ada kata prosedur, dan ada kata operasional. Ya, sepertinya cuma dibolak-balik gitu ya. Tetapi dalam penerapannya, kalau kita memahami konteksnya, mestinya jangan dibolak-balik. Begitu ya. Jadi sekali lagi secara terminologi kata, standar prosedur operasional dan standar operasional prosedur tidak ada bedanya. Persis plek sama. Cuma dibolak-balik saja antara PO dan OP. Ya. Nah, eh, kerap kali saya tampilkan slide Profesor Jimli Asidiki. Teks dan konteks untuk memahami sesuatu. SPO dan SOP itu sebatas teks. Ya, kalau mau paham SPO dan SOP, jangan hanya melihat teksnya saja, harus dilihat konteksnya. Demikian juga ketika akan memberi penilaian terhadap teks SPO dan SOP, jangan cuma dilihat tekstualnya saja, tapi lihatlah kontekstualnya. Saya sangat-sangat yakin setelah ini kalau teman-teman cek ya mulai hari Senin antara SPO dan SOP di rumah sakit atau di vaskes Anda, rasa-rasanya ada yang tak bolak-balik. Ya, nanti kita lihat di mana tak bolak-baliknya. Slide inti materi ini ada di sini. Ya, jadi setelah slide ini teman-teman mau keluar juga boleh. Ya, intinya SPO, standar prosedur operasional itu adalah istilah dalam rezim hukum kesehatan. Ya, SPO itu ada dalam kerangka atau konteks hukum kesehatan. Ya, untuk standar prosedur pelayanan kesehatan atau pelayanan klinis. Ya, ini slide pertama ini harus dipahami baik-baik. Intisarinya ada di sini. Ya. Kemudian SOP, standar operasional prosedur, itu lebih tepat untuk standar prosedur administrasi pemerintahan atau manajemen organisasi atau hal-hal yang terkait non klinis. Ya. Kalau kita membaca atau mendengar kata atau frasa administrasi pemerintahan, tentu ini dekat dengan dunia birokrasi, organisasi pemerintahan atau administrasi publik, administrasi negara. Rumah sakitnya RSUD ya atau Vaskes pemerintah. Tetapi SOP juga terkait dengan manajemen organisasi atau hal-hal yang non klinis. Yang namanya rumah sakit mau pemerintah maupun swasta adalah suatu organisasi ya. Nah, kemudian tenaga medis saya singkat NAMED atau tenaga kesehatan saya singkat nakes walaupun nanti dalam eh, pembicaraan saya hanya menyebut dengan nakes itu sudah termasuk tenaga medis di dalamnya. NAMED nakes atau nakes itu wajib mematuhi SPO dalam pelayanan kesehatan. Setiap ada kata wajib dalam suatu peraturan perundang-undangan, khususnya di undang-undang, itu radar kita, mata kita, atensi kita langsung di-highlight. Ya, makanya saya kasih tanda merah. Kenapa? Ada konsekuensi ketika kita mengabaikan atau lalai menjalankan kewajiban kita. Tentunya konsekuensi hukum. Teman-teman yang mau mendalami tentang sanksi hukum administrasi, khususnya terkait Permenkes yang baru, nanti malam ada materinya ya, jam setengah 7, 18.30 waktu Indonesia Barat. Ya, lihat di WA Group nanti. Kemudian vaskes atau rumah sakit ya juga wajib.
Jadi kewajiban ini bukan hanya bagi nakesnya, vaskesnya juga wajib menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan membuktikan pelaksanaan SPO. Ya. Nanti di kelas saya tunjukkan jurisprudensi. Jurisprudensi itu putusan pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Agung, yang sudah berkekuatan hukum tetap. Bagaimana pandangan pengadilan terhadap implementasi SPO, ya, baik bagi nakesnya maupun bagi vaskesnya. Nah, tadi saya katakan, ketika ada kata wajib, perhatian kita harus ekstra, ya, ketika itu tertulis di suatu peraturan perundang-undangan, apalagi di level undang-undang, ya. Kenapa? Karena dapat berdampak pada sanksi, ya. Sanksi pada umumnya karena konteks. Nah, ini konteks ini penting teman-teman ya. Jangan hanya membaca teks, tapi konteks harus dipahami, apalagi ketika akan memberikan penilaian, menjatuhkan sanksi. Hati-hati, ya. Bicara SPO, SOP, ya, nota bola balik konsekuensinya dibungkus dalam konteks sanksi administratif. Itu yang utama, itu yang menjadi domain sanksi dari pelaksanaan SPO atau SOP. Tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, tidak serta-merta langsung pidana perdata gitu ya. Demikian juga disiplin profesi. Ya, semoga MDP kita semakin bijak memahami konteks dari SPO ini. Ya, jangan mereka juga tak bolak-balik SPO atau SOP yang mereka nilai. Ya, implementasi tanggung jawab hukumnya berbeda, gitu ya. Pelindungan hukum dan tanggung jawab hukum. Ya, jadi sekali lagi penting sekali untuk memahami konteks dari sekedar teks-teks SPO atau SOP. Ini inti sesi kita pagi ini. Jadi yang mau lanjut pelayanan boleh leave. Jangan lupa download materinya di kolom chat Zoom jika ingin mempelajari lebih lanjut atau aktif di WA Group MHRS untuk diskusi. Sekarang kita lihat uraian-uraian konteks lebih jauh ya. Mematuhi SPO ini merupakan kewajiban yang menjadi amanah dari Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan kita, yaitu Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang dibuat dengan metode atau teknik omnibus. Ya. Di pasal 291 ayat 1, setiap namet dan nakes dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan berkewajiban. Langsung highlight merah, menyala. Wajib nih bagi namet nakes untuk patuh pada standar prosedur operasional yang kita bahas kali ini. Ya, jadi ringkasnya SPO ini merupakan salah satu parameter wajib dalam pelayanan kesehatan kita bagi namet nakes. Di pasal 274 ayat 1, 273 ayat 1, 308 juga nyenggol-nyenggol tentang SPO. Tadi saya katakan di awal, ketika kita bicara SPO itu konteksnya hukum kesehatan dalam implementasi pelayanan kesehatan atau pelayanan klinis. Ya, maka kita akan banyak melihat tentang SPO. Nanti saya tunjukkan sedikit pembanding dengan SOP. Nah, Nakes juga wajib memberikan pelayanan sesuai SPO. Dengan pelaksanaan terhadap SPO oleh Namet dan Nakes, di 273 kita berhak mendapatkan perlindungan hukum. Itu sebab kenapa kalau teman-teman baca flyer caption yang saya sampaikan tentang SPO, legal drafting, SPO itu merupakan pintu masuk kita di dalam suatu sengketa atau perselisihan ketika kita lalai, kita mengabaikan kewajiban SPO itu. Tetapi sekaligus juga menjadi pintu keluar kita dari suatu perselisihan sengketa ketika kita menyodorkan bukti-bukti bahwa kita sudah melakukan sesuai dengan SPO. Itu ada jurisprudensinya ya. Artinya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Hmm, teman-teman, slide saya sudah full ya. Mungkin bisa lihat menggunakan laptop ya biar bisa optimal. Kemudian pasal 308. Nah, ini yang lagi tren belakangan ini ya tentang rekomendasi MDP, dan kita bisa lihat salah satu impact rekomendasi MDP yang saat ini terjadi di Pangkal Pinang ya, Pengadilan Negeri yang mengadili Dr. Ratna SPA. Kita berdoa menunggu jawaban yang atau vonis adil dari Pengadilan Negeri, dan sepertinya semoga kalau objektif mestinya bebas, murni, setidaknya lepas itu ya. SPO ini terkait loh dengan rekomendasi MDP. Jadi kalau tidak mau ketemu MDP, semoga tidak. Kalau ketemu penyidik masih enak ya, disuguhi minum, kasih pisang goreng kadang ya. Kalau MDP enggak tahu ya. Patuhilah SPO-nya. Nah ini SPO dalam penilaian disiplin di Permenkes 3 2025 ya. Kita lewat saja ya tentang disiplin ini. Nah, kewajiban Vaskes sekarang. Ya, ternyata tentang SPO ini juga fair ya. Ada kewajiban bagi nakes, bagi nakesnya, ada juga bagi Vaskesnya. Nah, SPO itu ditetapkan oleh pimpinan Vaskes pada dasarnya itu, ya, pimpinan Vaskes yang menetapkan. Setiap Vaskes itu menyusun SPO dengan mengacu pada standar pelayanan kesehatan, ya. Di PP SPO ditetapkan oleh kepala Vaskes. Jadi ada kata pimpinan, ya, ada kata kepala Vaskes, ya. Jadi selama ada kepalanya, kepalanya. Kalau misalnya bagaimana kondisi tertentu, ya bisa di level pimpinan, ya, wadir, ya. Vaskes wajib memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Nah, isi SPO sekarang. Hmm. Isi SPO itu pada dasarnya cuma dua. Saya ulangi. Muatan SPO menurut Omnibus Law sebenarnya cuma dua. Ini di PP ya, kita bicara PP. Ya. Apa isi SPO itu? Satu PPK, yang kedua prosedur. Itu saja sebenarnya. Isi atau muatan dari SPO, produk utama atau anak kandung lah ya, dari SPO itu cuma dua. Anak pertama PPK, anak kedua prosedur. Ya. Nanti PPK ini bisa beranak cucu lagi. Prosedur ini bisa beranak cucu lagi. Tapi intinya, ya, anak kandung dari SPO itu cuma dua. Satu bicara PPK, dua bicara prosedur. Nah, prosedur ini anak kedua ini kembar dia. Gampangannya begitu ya. Satu namanya prosedur pemeriksaan, kembar pertama. Kembar kedua namanya prosedur tindakan. Beda pemeriksaan, beda tindakan kan ya. Ya. Nah, kemudian PPK dan prosedur ya. Anak kandung dari SPO, PPK dan prosedur ini, ya prosedur ini kembar ya, anak kembar ya, ada prosedur pemeriksaan, ada prosedur tindakan. Ya. Kalau begini kan semoga bisa lebih mudah ya mengingatnya. Itu dibuat berdasarkan bukti ilmiah terkini. Jadi kata kuncinya justru bukti ilmiah terkini ya dalam menyusun PPK dan prosedur itu. Ya. Kalau kita hanya mengacu pada hal-hal yang tertulis, ya bisa jadi itu tertinggal. Nah, karenanya nanti memang lebih detailnya nanti di SPO drafting ya, itu perlu direview secara berkala, ya direvisi tentang SPO ini. Nah, bagaimana? Tadi dikatakan bahwa SPO itu mengacu kepada eh, standar pelayanan, ya. Konkretnya salah satunya adalah PNPK yang paling gampang untuk di Vaskes. Bagaimana bila standar pelayanan kesehatan belum tersedia? Maka kita bisa shortcut langsung naik ke atasnya ke standar profesi. Persoalannya kadang-kadang standar profesinya juga belum ada. Maka kita menggunakan sekali lagi bukti ilmiah terkini atau referensi lain. Ya, referensi lain ya tentunya jurnal atau bukti ilmiah update ya. Dengan mempertimbangkan sumber daya ini tidak boleh dilupakan ini mempertimbangkan sumber daya yang ada di tempat itu. Itulah kontekstual
yang menjadi karakteristik dari SPO sehingga dikatakan SPO itu adalah tailor made, ya. Diukur pas bajunya oleh tukang jahit, tidak kebesaran, tidak kekecilan. Kontekstualnya adalah mempertimbangkan sumber daya. Jadi, tetapi jangan diubah skala prioritasnya. Oh, sumber daya kami begini sehingga kami boleh mengabaikan standar-standar yang lain. Oh, tidak juga gitu loh, ya. Tetapi karakteristiknya itu tetap harus mempertimbangkan sumber daya di vaskes tersebut. Karena itu jujur kalau saya eh, secara rasional kan kita bisa me- melihat bahwa yang namanya SPO itu sebenarnya siapa sih yang lebih paham SPO itu? Orang yang nyusun berdasarkan keilmuan dan konteks di mana dia berada memberlakukan SPO-nya, atau orang dari luar yang datang menilai. Siapa sih yang memahami konteks SPO di Sulawesi, di Kalimantan, di Papua misalnya, di Maluku, ya, belum lagi kalau agak perifer dari situ. Apakah kita yang ada di dalam yang menyusun dengan baik-baik atau MDP datang cuma sekian jam langsung menilai, oh ini tidak sesuai dengan SPO, ya. Jadi teman-teman eh, jangan menyerahkan SPO Anda serta-merta dinilai polos-polos oleh MDP yang ujuk-ujuk nongol, ya, karena ada permintaan rekomendasi terus langsung pulang memberi penilaian. Anda harus mempersiapkan argumentasi dari SPO yang Anda susun. Nah, itulah salah satu strategi advokasi yang akan kami bahas dalam SPO drafting, ya. Unsur rumah sakit yang menyusun SPO. Nah, ini kadang-kadang juga eh ya SPO SOP kerap kali tak bolak-balik, demikian juga dengan bagian-bagian yang menyusunnya. Ya, siapa sebenarnya yang menyusun SPO ini? Ya. Unsur pelayanan medis pasti terkait SPO pelayanan medis. Unsur keperawatan pasti dong terkait dengan SPO pelayanan keperawatan. Tetapi unsur penunjang medis dan penunjang non medis yang menyelenggarakan fungsi penyusunan juga menyelenggarakan fungsi penyusunan SPO sesuai dengan bidangnya, ya. Jadi masing-masing unsur ada tanggung jawabnya terkait SPO ini. Nah, sekarang kita lihat sanksi administratif. Sanksi itu selalu diletakkan di bagian-bagian belakang akhir dari suatu peraturan perundang-undangan, ya. Artinya sanksi itu tidak boleh ditempatkan di depan, apalagi bicara sanksi administratif, ya. Semua penyelenggara pelayanan kesehatan selalu dan mesti dianggap orang baik. Itu dulu konsepnya. Itu ada asas hukum administrasinya. Para pelayan publik, ya, para pelayan publik, apalagi pelayanan kesehatan, ya, profesi kesehatan dengan sumpah itu mesti selalu dipandang orang baik yang ada di benak MDP, penyidik, mereka sedang memeriksa orang baik itu mesti ada dulu, ya, karena mereka adalah pelayan publik, pelayan kesehatan, pelayan kemanusiaan. Ya. Sampai setelah dia mempelajari teks konteks dengan baik, baru pembuktian, baru penilaian, minta keterangan ahli, baru memberikan sanksi kalau memang layak diberi sanksi. Jadi tidak tidak gampang sebenarnya menjatuhkan sanksi terhadap para pelayan-pelayan publik, para pelayan kesehatan khususnya, ya. Nah, di ujung, ya, ya kalau tidak ada sanksi juga kadang-kadang orang anggap remeh kan, ya. Ya. Pelanggaran kewajiban it- dalam pemberian pelayanan sesuai standar pelayanan kesehatan, ya, sanksi administratifnya dapat berupa teguran lisan. Biasanya ini yang paling paling awal, paling ringan gitu, ya. Kemudian mungkin sudah pernah dilakukan oleh pimpinannya, tapi tetap diabaikan, maka bisa diberikan teguran tertulis. Saya berhenti dulu di sini, ya. Ini soal sanksi ini kadang-kadang si otoritas yang berwenang eh, suka-sukanya, ya. Sanksi, sanksi itu diberlakukan
setelah ada proses pembuktian, pemeriksaan pembuktian, pembuktian alat-alat bukti. Itu pun alat bukti harus dilihat konteksnya. Tidak gampang loh menjadi hakim itu, menjadi majelis-majelis penilai itu mestinya ya. Ya. Sanksi itu diberikan mestinya setelah dilakukan pemeriksaan pembuktian. Kata kuncinya pembuktian. Ya. Nah, pembuktian itu dengan alat-alat bukti. Bisa saksi, bisa dokumen, bisa ahli. Pada umumnya seperti itu. Ya. Ditimbang, diperhatikan baik-baik konteksnya, baru diputuskan. Ya. Ada asas yang namanya audi et alteram partem. Mendengar para pihak. Ya. Ada yang komplain, didengarkan. Ada yang terkomplain, teradu, didengarkan juga. Sama-sama didengarkan. Itu namanya keadilan epistemik. Kalau dalam bahasa eh, Miranda Fricker ya, filsuf Inggris itu. Keadilan epistemik. Kita mendengarkan, menilai baik-baik si pemilik pengetahuan ini. Pasien itu pemilik pengetahuan. Pengetahuannya apa? Rasa sakitnya harus didengarkan. Ya, komplainnya harus didengarkan. Demikian juga tenaga medis, tenaga kesehatan. Dia punya pengetahuan menilai saat itu yang Anda tidak nilai, yang tidak lihat. Anda kan menilainya kan post factum, sudah terjadi gitu. Itu beda. Makanya teman-teman hati-hati dalam memberi penilaian pekerjaan sejawat. Terutama teman-teman di IGD begitu gampang dinilai oleh konsultannya. Ya, hati-hati. Justru teman-teman di IGD itu namanya nakesnya diberi kewenangan diskresi loh untuk memutuskan ini darurat atau tidak, tindakannya apa. Silakan baca di pasal 293 ayat 9 dan 10 dari Undang-Undang Kesehatan. Saya lanjutkan. Jadi kita berhak keberatan kalau ada suatu sanksi tanpa dilakukan klarifikasi. Itu sudah asasnya. Audi et alteram partem. Saya lihat soalnya ada tahu-tahu ujuk-ujuk sanksi gitu. Enggak, kapan kau lakukan klarifikasi gitu loh. Ya. Jadi tahapannya teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif. Ah, ini sudah gradasinya. Jangan anggap remeh ya, sanksi administratif ya. Dia memang tidak mencambuk, tidak menjera badan, tapi SIP bisa dicabut. Izin berusaha bisa dicabut ya. Oke, saya kira kita sampai di ujung. Sanksi-sanksi ini nanti lebih detailnya saya bahas nanti malam ya, teman-teman. Ikuti WA Group MHRS bagaimana upaya yang kita lakukan jika kita keberatan dengan sanksi yang dijatuhkan kepada kita. Oke, SPO dan SOP tidak sama ya. Unsur kata sih sama, tapi posisi ini relatif tidak tidak mengandung makna khusus. Cuma konteksnya ini teman-teman yang saya katakan. Jadi secara tekstual tidak sama, tidak beda, sama. Secara tekstual praktis sama, ya. Konteksnya ini loh yang beda. Satu rezim kesehatan SPO, kalau SOP rezimnya administrasi pemerintahan atau manajemen organisasi. SPO bicara hal-hal yang terkait pelayanan kesehatan atau pelayanan klinis. SOP terkait proses administrasi atau non klinis. SPO bicara asuhan, tindakan, pemeriksaan, terapi atau penata laksanaan. SOP bicara surat, arsip, kepegawaian, keuangan, pengadaan. SPO terkait dengan keselamatan pasien dan disiplin profesi bisa berdampak pada pidana perdata. SOP terkait dengan akuntabilitas administrasi. Apa sih pentingnya bagi RSUD plat merah rumah sakit pemerintah? Ya. RSUD itu ada dua wajahnya. Satu wajah vaskes. Berarti ketika bicara vaskes, bicara hukum kesehatan, bicara SPO. Tetapi RSUD sekaligus juga merupakan organisasi pemerintah, perangkat daerah, UPT, BLUD, urusannya dengan Pemda atau pemerintah. Kita menggunakan SOP. Ya. Nah, apalagi alasan pentingnya kita bedakan SOP dan SPO ini bagi RSUD? Ya. Ini untuk mencegah salah dasar hukumnya. SOP itu dasar hukumnya lain. Permenpan dia. Ya.
permen-permen eh, Permendagri juga ada, tapi cenderung ke Permenpan ya, ya. Kalau SPO dasar hukumnya jelas dong, Undang-Undang Kesehatan dan turunannya, ya. Tata kelola klinisnya berbeda. SPO itu terkait dengan instrumen clinical governance, ya, kewenangan klinis, kredensial, audit klinis, mutu profesi dan keselamatan. Nah, pelindungan hukumnya pun juga dikaitkan dengan kepatuhan pada SPO. Ya. Contoh penerapan konkretnya ya di IGD, misalnya SPO triase IGD, ya. SPO PPK tata laksana nyeri dada di IGD, tentu beda ya. Tata laksana nyeri dada di IGD dengan di ruangan atau termasuk di mungkin di ICU atau CVCU, ya. Jadi lokusnya itu harus diperjelas juga. Itu lokus itu bicara konteks, ya. Tindakan SPO pemasangan infus. Nah, SPO pemasangan kateter urin, SPO pemberian obat injeksi. Keselamatan pasien, SPO pencegahan penanganan pasien resiko jatuh. Itu SPO. Ya, jentuh langsung orangnya. Kefarmasian rekam medis, SPO rekonsiliasi obat, SPO pelepasan informasi medis. Contoh penerapan SOP kalau rawat jalan. Nah, pengambilan nomor antrian bukan SPO tapi SOP. Ini termasuk layanan non klinis. Tata naskah, SOP penerimaan surat masuk. Ya, surat-suratan SOP bunyinya jangan SPO pula soal surat-surat ya. Kepegawaian, nah urusan pegawai. Ya, mau ngajukan cuti dan sebagainya, SOP dia, bukan SPO. Pengadaan barang jasa, kontrak, SOP, bukan SPO, pengadaan barang jasa, SOP itu. Ya, dan sebagainya. Sebagai ringkasan, ya, saya mulai bahwa rumah sakit atau vaskes itu ada dua layanan di dalamnya. Satu layanan klinis atau layanan kesehatan klinis itu kita menggunakan terminologi SPO. Yang satunya layanan non klinis terkait dengan administrasi atau manajemen organisasi, kita menggunakan terminologi SOP. Semoga sampai di sini cukup jelas. Kita bisa lanjut dalam diskusi atau tanggapan di kolom chat atau mengaktifkan fitur resen. Sebelumnya, bagi sejawat sekalian yang memungkinkan untuk buka kamera, kita ambil gambar dulu untuk dokumentasi ya. Saya tunggu untuk teman-teman ya yang lagi di jalan hati-hati, yang lagi pelayanan jangan terabaikan pelayanannya. Ya, saya ambil gambar ada berapa slide? Oh, ada 3 slide ya. Oke, saya izin satu dua. Dan yang kedua satu dua jelas satu dua. Wait, wait. Oke, baik Bapak Ibu, saya stop record dulu.